semuanya. Biar Selamat sore Ibu Sobat. Hari ini saya akan membawakan inovasi saya yang berjudul atau layanan online terpadu aset dan transaksi. Nah, ini sebelum saya menjelaskan tentang aktualisasi saya, maksudnya ketika ya, saya bisa tolongkan teman-teman mungkin dapat mengeluarkan data sebentar untuk dapat mengisi kita dulu ya sebelum saya mengisi teman-teman bisa tolong share botolnya. Nah ini saya kasih sekitar 5 menit ya untuk mengisi tesnya. Nah jika nanti ada kesulitan misalnya ada pertanyaan tambahan gitu, bisa nanti langsung ditanyakan gitu. di semangat. Pengen gue laptop. Untuk mengisi aplikasi. Bisa mengisi aplikasi. Selesai. Di mungkin ini saudara-saudara sekalian juga memahami masalah ini bahwa kita itu yang tidak bisa. Waktu dulu saya masuk ke CPNS, saya kan ikut kayak apel gitu pertama-kalinya. Yang di situ Bapak Gubernur itu bilang bahwa target kita kalau nggak salah 2,80 ya. Tapi kan yang pakai kemarin itu ternyata realisasi ada kita kan belum sampai ke 2,8 triliun. Nah, ini juga ada masalah lagi, ternyata ada pemakoman anggaran dari pusat ke daerah. Nah, ini tuh masuk akal ya jika ini menyebabkan keuangan kita itu juga mungkin kondisinya itu tidak terlalu baik-baik saja untuk tahun ini ataupun tahun depan. Nah, masalah perkembangan kedua itu kita di BSDB kita itu punya banyak sekali sarana dan prasarana gitu. Ini mungkin kita berbeda dari OPD lain ya. OPD lain mungkin kan satu kantor, tapi kan kita kan punya banyak sekali aset gitu kan di BSDB. Nah, untuk permasalahan yang muncul, yang pertama itu kita itu masih proses reservasi sarana prasarana ini kan masih dilakukan. Mungkin lewat infrastruktur sini. Dan kita masih belum punya sistem terpadu untuk sewa aset ini. Dan juga pencatatan soal penyewaan aset itu kan masih manual. Misalnya Bapak dan Ibu itu masuk ke ruang pegawai dan umum itu mungkin kan ada kayak apa loh putih gitu kan. Nah itu biasanya untuk mencatat sarana dan prasarana. Jadi kita masih belum digitalisasi gitu untuk pencatatan aset. Pencatatan sarana dan prasarana yang sudah disewakan. Nah dari permasalahan yang saya sebutkan tadi, saya membuat solusi yaitu lokat atau layanan online terpadu aset dan reservasi. Mungkin nanti kita ada praktek juga ya bagaimana cara mungkin cara penyewa untuk menggunakan lokat. Tapi sebelumnya saya akan memberikan overview atau gambaran dulu bagaimana lokat itu. Nah, untuk yang pertama, lokat itu menyediakan informasi fasilitas yang tersedia di BPSDB. Misalnya Bapak harga sewa juga sudah ada di situs lokat, dan juga nanti ada sistem reservasinya itu sudah terintegrasi ke WhatsApp Business. Dan juga untuk misalnya Bapak dan Ibu itu ingin tahu, misalnya Ibu pesen sewa aula tanggal 30 Desember, apakah itu tuh tersedia atau tidak, maka Bapak dan Ibu bisa mengeceknya di lokat juga. Dan nanti ada fitur yang namanya
cek ketersediaan dan ini tuh bentuknya di spreadsheet. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan bisa tahu kondisi apa aja aset yang sedang disewakan. Nah, ini nanti tujuannya itu supaya mempermudah pencatatan, pelaporan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Nah, ini kita akan mulai masuk ke prakteknya ya. Ada dua halaman yaitu halaman beranda dan fasilitasi sarana umum. Ini saya buat dua halaman ini supaya memudahkan pengguna ya untuk mengakses WiFi. Nah, ini juga ada penjelasan bagaimana tentang lontar, tapi ini saya lewat saja. Lalu ini ada juga kayak penjelasan yang mengenai dasar hukum, fitur utama, lalu alur reservasinya. Nah, untuk dasar hukumnya apa saya tulis di sini? Karena mungkin kalau peminjamnya dari sesama instansi atau OPD mungkin sudah tahu ya kalau aset dan sarana prasarana kita itu bisa disewakan. Tapi kan misalnya saya dari orang biasa gitu kan, bukan dari birokrasi, saya menanyakan emangnya apa dasar hukumnya aset di BPSDMT itu dapat disewakan, maka saya sudah ada di sini gitu dasar hukumnya. Lalu untuk alur reservasinya kemarin sudah saya diskusikan dengan Ibu Kasubag, itu juga ada di sini. Apakah perlu saya tampilkan juga untuk alur reservasinya? Sudah ya? Saya lewati. Lalu di sini juga ada map dan web counternya. Kita masuk ke fasilitasi sarana umum. Ini fasilitas sarana yang itu. Nah, semua ada yang fasilitas ini. Nah, ini adalah fasilitas sarana dan prasarana yang dapat disewakan. Tapi mungkin saya ambil salah satu aja karena tampilannya semua itu sama. Contohnya saya ambil yang awal aja. Nah, begini tampilannya, ada detail fasilitasnya, juga ada harganya, harga sewanya, begitu kan, ada keterangannya. Ini harga sewa untuk perharinya. Nah, ini untuk misalnya raka itu nanti, misalnya Bapak dan Ibu itu mengeklik ajukan reservasi, nanti itu akan terhubung ke WhatsApp bisnisnya nanti. Bisa kita ya, ya, bisa kita. Nah, itu Bapak dan Ibu dapat langsung terhubung dengan WhatsApp bisnisnya lengkap. Ini nanti kalau di WhatsApp bisnisnya Bapak dan Ibu dapat cek aja ya, ini nanti ada katalognya juga, tampilannya juga sama seperti itu. Nah, ini untuk cek ketersediaan itu nanti kalau Bapak dan Ibu klik itu nanti langsung terhubung ke spreadsheet yang gunanya itu Bapak dan Ibu dapat cek secara real time dan secara langsung mana aja aset yang lagi disewakan misalnya. Bisa silakan. Nah, ini kebetulan yang sedang disewakan, yang lagi disewa. Ya. Bisa langsung kembali ke orang. Nah, ini kira-kira nanti seperti itu semua ya, tampilannya sama semua seperti ini. Jadi insya Allah dari segi informasi, harga, fasilitas, dan juga kemudahan ketika nanti reservasi lewat WhatsApp bisnis dan juga ketersediaan itu sama semua untuk dapat dicek di website lontar ini. Mungkin begitu saja kalau penjelasan saya mengenai website lontar ini. Barangkali ada pertanyaan atau misalnya ada masukan dari Bapak dan Ibu mengenai website ini. Silakan. Ya, silakan. Nah, ini untuk timnya itu kemarin begini, ketika saya seminar rancangan aktualisasi, Ibu Kabar itu mintanya itu bukan saya, karena kan job saya kan sebenarnya kan bukan di sini. Jadi nanti saya kembalikan ke Ibu Kabar, nanti saya akan menjadi admin. Jadi nanti di sini saya hanya membuat prototipe saja. Dan tinggal nanti bagaimana nanti mungkin ada pengembangan dan lainnya itu nanti saya serahkan ke Ibu Kasubag dan siapa yang
sekarang ini aplikasinya sudah bisa digunakan. Sebenarnya bisa, tapi mungkin masih akan banyak apa ya? Perbaikan gitu. Karena ini sangat sederhana. Karena saya kan bukan orang IT, jadi saya tidak terlalu memahami. Tadi kan di penggunaannya kan sudah ada Ya, administrasinya. masih. Ya. Berarti tadi itu ya Pak Novi sendiri yang kemarin Pak Novi sendiri yang Oh, yang handle ya. Saya akan kembalikan kepada Kak Subang karena Ibu Kabar tidak mau saya yang menghandle. Jadi Begitu. SPS-nya bisa buat Ayo, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Mungkin terkait dengan reservasi, itu panggilan tanggal yang dipilih. Oh ya, terus itu Ya, terus juga. Ya. Ini nanti juga ada tanggalnya ibu. Ini tuh tanggal mulai dan juga tanggal terakhirnya. Oh, berarti ini bukan kayak ada panggilan tanggal begitu. Oh, bukan kalender. Kalendernya tinggal kita klik aja mau kita berapa gitu. Terus kalau contoh kalau sudah terbooking saat itu mungkin dia tidak bisa di dibooking lagi. sama ya. Mungkin tidak terblok warna merah atau apa berarti itu tandanya kita itu sudah ada yang mau panggil. Itu dinanya dengan tim IT bisa lebih dikembangkan lagi. Kalau aplikasi ini kan ini bagus. Ini dengan tim IT kalau tidak dikembangkan lagi. Kalau yang belum ada mungkin bisa nanti ditambahkan. Ini saya menjawab pertanyaan ibu itu juga hal yang diinginkan oleh Ibu Nurul sebelumnya. Ibu Nurul itu pengennya itu kayak sistemnya travel lengkap gitu ya. Jadi sistem dulunya itu online gitu. Tapi ini hal yang saya diskusikan juga dengan Kak Yereni sebelumnya. Gitu. Kak Yereni kalau nggak salah di itu ya Kak ya dibenarkan kalau misalnya ada kesalahan. Kalau ininya sistem seperti itu harus pakai web. Nah ini kan pakai Google Site, jadi kita tuh masih belum bisa. Kecuali kalau misalnya kita pakai web dan itu kan web itu kan berbahaya. Ya, ini itu versi terkait dan versi yang tidak berbahaya. Kedepannya bisa dimasukkan kalau memang aplikasinya bayar nih, bayar nih. Ini kan bisa juga tahu kalau kedepannya kita usulkan dia masukkan ke dalam web tersendiri. Iya, kita coba. Tapi kan masih berdapatnya ke anggaran. Terima kasih atas masukannya Ibu. Apakah ada pertanyaan lain atau masukan mungkin dari teman-teman yang lain? Kak Andre, Kak Wawan, Kak Yereni mungkin? Apakah ada yang atau sudah cukup? Ini untuk slide terakhir ya di gitu. Harapan saya semoga dengan web yang saya kembangkan ini itu dapat berkontribusi positif terhadap anggaran PAD pendidikan DT dan juga dapat ya menambah anggaran juga untuk proses ini sendiri. Karena kita kan punya aset yang begitu banyak. Jadi sayang kalau misalnya kita tidak manfaatkan. Begitu saja mungkin dari saya. Terima kasih sudah datang ke sini hujan-hujan gitu kan. Terima kasih.